jaringannya itu, kemudian waktunya habis di sesi 1, ya dia belum login, tapi waktu sesi pelaksanaan sesi 1 sudah selesai. Nah, supaya tidak kecewa, anaknya juga masih bisa ikut, tinggal digeser saja ke sesi 2. Oke, gitu ya. Jadi se apa ya, se fleksibel itu Bapak Ibu bisa mengatur ya. Oke, itu Bapak Ibu. Untuk generate password ini tidak perlu dilakukan. Kemudian setelah itu, setelah selesai ngatur sesi, Bapak Ibu bisa download kartu. Nah, ini cek kartu, nanti akan terunduh. Ini filenya. Nah, ini terunduh, ini filenya. Bapak Ibu tinggal mainkan aja. Ini username-nya, ini passwordnya. Kenapa tidak saya sarankan generate password? Karena nanti passwordnya rumit. Kasihan anak-anak. Ya, untuk login aja udah banyak upaya. Mending saya sarankan lebih baik dan import itu sudah ada passwordnya yang gampang diakses oleh anak-anak. Oke, ini sudah selesai. Kemudian di sini ada fitur menyalakan tombol, Bapak Ibu. Menyalakan tombol itu artinya muridnya itu aktif untuk ikut ujian atau tidak. Nah, kalau mau, oh ini anaknya nggak ikut Iya, TKA, iya itu baru muncul. dimatikan aja. Pak Rizal, ini bisa di close. Oh, itu. Maaf, maaf, maaf. Mesin saya mati tadi ya. Oke, saya lanjut ya. Masih di Excel apa sudah geser ya session saya? Ini udah geser lagi. Sudah, Oke, oke. Mohon maaf. sudah di TK. Oke. Selanjutnya setelah cetak kartu, ini ada fitur-fitur itu untuk menyalakan dan mematikan status murid. Kemudian ini adalah reset login, perhatikan. Reset login jika muridnya ganti perangkat. Reset login di sini itu lumayan apa ya? Solutif dan juga perlu hati-hati juga. Jadi misalnya gini, dia sedang mengerjakan menggunakan perangkat komputer satu. Kemudian tiba-tiba komputer satunya rusak. Dia harus pindah komputer kan? Nah, untuk reset loginnya menggunakan fitur yang ada di sini. Oke. Sehingga kalau tidak dalam kondisi darurat dilarang menggunakan reset login yang ada di sini. Nah, karena ini akan apa namanya ya? Meriset hasil pekerjaan murid. Jadi ketika dia reset login ganti perangkat, dia tidak melanjutkan tapi mengulang dari awal. Ya, jadi reset login di sini itu untuk mengulang dari awal. Kemudian yang ada di sini, ini ada menu untuk hapus siswa. Seperti itu. Oke, kemudian saya lanjutkan live monitoring ini masih kita skip. Kemudian kita klik di ujian, Bapak Ibu. Oke, kita klik di ujian. Di sini ada kode, ya adalah matematika TO1 sesi 1. Durasinya 70 menit. Jadi untuk TK itu durasi pengerjaannya 70 menit, 75 menit ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Kemudian ini ada progres ya, sedang mulai atau belum mulai ya. Oke, seperti ini kalau saya zoom out tampilannya. Kemudian ini ada berita acara. Berita acara ini bisa dicetak ya. Oke, tinggal diinput saja. Oke, berapa orang data ini seperti itu. Oke, nah bagaimana cara mengaktifkannya? Yang akan bertugas mengaktifkan nanti adalah admin dari Sudin. Ya, jadi yang mengaktifkan TO-nya itu adalah admin dari Sudin. Tugas Bapak Ibu tinggal mengelola murid saja di sekolah. Ya, mengelola murid saja itu yang login-loginnya bermasalah gitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu pusing-pusing memikirkan ini soal tryout-nya pakai yang mana, nggak perlu. Kita tinggal mainkan saja. Oke. Di sini ada fitur eh, apa namanya bintang ini untuk sertifikat Bapak Ibu. Kemudian ada penghapus ini adalah untuk reset login ketika anak-anak ke logout ya. Jadi bukannya ganti perangkat. Ini yang misalnya dia internetnya putus kemudian ke logout, maka reset loginnya dari sini. Ya, saya akan coba demonstrasikan. Saya akan coba mainkan ya satu soal itu ya. Saya nyalakan dulu. Saya nyalakan. Satu ya, satu. Oke. Saya akan coba masuk dengan menggunakan murid saya.
Ya, satu. Oke. Nah, ini akan ada konfirmasi nama lengkap anak, kemudian ada token. Ya, jadi token ini nanti silahkan di oh, saya tokennya. Saya copy dulu tokennya. Oke, saya coba tokennya EPPHJU. Saya share lagi Bapak Ibu ya. Kita terlihat. Oke, nah kita klik mulai ujian. Oke, ini Bapak Ibu soalnya ya. Ini kalau soalnya nanti mau diperbesar, tinggal diklik aja gambarnya, nanti jadi gede. Ya, kasih tahu anak-anak. Kalau tulisannya kurang besar, ini ada tanda plus untuk memperbesar. Kemudian ini ada data soal yang dikerjakan. Nah, ini saya 15 karena untuk demo ya Bapak Ibu ya. Ini kalau dia ragu-ragu ada centang. Kemudian ini ada 3 jenis soal sesuai dengan apa namanya model soal TKA, ada bulan ganda biasa, bulan ganda kompleks, sama kategori bulan ganda kategori seperti itu. Nah, mohon anak-anak besok di briefing ketika ketemu soal seperti ini yang kategori, ini jawabannya harus match Bapak Ibu ya. Jadi harus match dengan kunci. Kuncinya benar salah benar, maka dia harus jawab benar salah benar. Nggak boleh meleset satu. Kalau meleset satu gini, satu aja ini yang meleset, itu dianggap salah Bapak Ibu. Ya. Jadi misalnya ini salah benar salah atau salah 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 gitu ya. Ini nggak boleh meleset satu, harus benar semua, harus match dengan kunci dan kita dapat skor. Begitu pula ini modal soal yang berikutnya, bilang ganda kompleks, ini harus match. Oke. Ini saya demonstrasikan misalnya ini anak mengalami apa namanya mengalami terpental internetnya mati gitu ya. Tadi saya demonstrasikan ini bisa mengadu. Nah, di sini kalau Bapak buka sekolah ini bisa mantau. Nah, ini anak ini ya, apakah dia sedang maksudnya mengerjakan terputus ini Bapak Ibu ini sedang AFK, away from keyboard, atau dia lagi ngitung. Saya tidak menggerakkan kursor dari sini, dia tidak menggerakkan kursor, maka ini akan terputus. Tapi kalau dia menggerakkan kursornya lagi, ini nanti akan muncul status mengerjakan. Kalau dia belum mulai, berarti dia belum login. Nah, untuk kasus lagi kan mengerjakan kan, gitu. Jadi dia melihat si sistem ini setiap 10 kali. Dia di sini dia belum login. Hati-hati jika ada kasus murid akan soal selesai mengerjakan simpan. Tapi apa? Penyebabnya satu, biasanya dia telat lewat sesi. Telat lewat sesi. Sesi satu sudah selesai. Nah, masih login, masih 5 menit gitu kan ya. Si admin Sudin mengubah ke sesi 2, maka dia seterusnya akan belum mulai. Ya, jadi ini akan terkendala. Jadi sebisa mungkin tertib Bapak Ibu ya ketika memulai. Kemudian belum mulai ini terjadi apabila koneksi internet yang digunakan oleh murid ini tidak stabil atau apa namanya ya, terputus gitu ya. Dia mau login dia terputus, nah ini akan muncul status belum mulai. Begitu. Sehingga ini harus Bapak Ibu benar-benar perhatikan. Nah, kasusnya kalau anaknya sudah mengerjakan tapi terpental gimana Mas? Nih ya, kasusnya ya. Mengerjakan nih, terpental nih. Terpentalin. Yes. Nah, terpental ya ini ya. Nah, caranya kalau kita masukkan akunnya anak, misalnya 21, 2345, 21, 45, 01. Nanti akan muncul seperti ini. Akun sedang terdeteksi aktif
login gitu ya. Maka untuk mengatasi masalah ini, admin sekolah harus melakukan reset login. Ingat, reset loginnya jangan di data siswa, tapi yang ada di sini. Oke, ini ditekan reset login, kemudian lakukan dia proses. Nah, itu. Sehingga ya statusnya berubah menjadi belum mulai dan bisa ikut live. Nah, teman-teman tinggal belajar. Terus mari koneksinya. Oke, lanjutkan ya. Seperti itu Bapak Ibu, ketika anak-anak mengalami kendala login, Bapak Ibu pastikan apa namanya aman ya di situ ya. Oke, ini sudah, dia lanjut lagi. Oh, ini masih ada yang kelewat ya. Cara bagi tokennya nggak kedengaran lagi tadi. Tokennya itu sudah otomatis keluar di admin sekolah, nggak usah khawatir ya. Jadi sudah otomatis di sekolah. Hari ini saya sediakan latihan buat Bapak Ibu, otak-atik lah ya. Otak-atik latihan silakan. Hari ini sampai ya nanti jam sore lah jam 3 itu. Mau ngotak-ngatik kayak mau apa ya, sudah tamunya masuk dulu. Saya latihan 15 nomor ya, buat ngotak-ngatik di luar kelas, penasaran. Oke, jawabannya kita selesai. Nah ini kalau sudah selesai akan otomatis muncul nilainya. Nah, jadi ya siap-siap besok muridnya ketika buka, wah kaget ya, sama gurunya, wah kaget juga gitu ya. Nah nanti ini langsung keluar nilainya. Kalau sudah di log out, kemudian setelah di log out, saya stop dulu sesinya. Setelah di log out, nanti akan muncul informasi seperti ini di akun admin. Akan muncul statusnya selesai. Statusnya selesai. Nah, selesai ini ada sertifikatnya per mata pelajaran. Matematika TO1 nilainya berapa? Kasih sertifikat. Ya, boleh kalau mau dibagi. Ya, bisa juga Bapak Ibu olah hasil analisis. Hasil analisisnya di mana? Ada di matematika TO1. Gambar mata ini ada analisis. Dengan catatan anak tersebut harus sudah selesai. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Anaknya harus sudah selesai. Jadi masuk lagi, dulu. Jadi gitu ya. Jangan sekali-kali Bapak Ibu menghapus data, karena nanti ketika menghapus data, efek sampingnya akan ini ya, akan apa namanya, menghapus data murid nanti, data riwayat murid ketika melakukan soal. Jadi mohon dicek kembali, jangan sampai ada yang bukan hapus data dan masuk hasil layout. Ini masuk lagi. Ya, sudah selesai. Saya buat langsung keluar analisisnya. Jadi gurunya nggak bingung. Dan ini analisisnya bisa di-download PDF, kalau mau dibagikan silakan. Tapi membagikannya setelah tryout selesai semua. Ya, jangan merasa FOMO Bapak Ibu takut ketinggalan. Enggak, pokoknya sepakati setelah tryout selesai semua baru dibagikan. Nah, punten. Itu yang kamu tunjukkan itu ini tryout kita ya? Ini nanti bocor lagi. Ya. Ini soal untuk latihan Bu. Kalau misalnya sehari ini mau nyobain sistem silakan. Kalau soal biasanya itu saya input lanjut. Kurang 3 jam sebelum pelaksanaan biasa saya input Bu. Oh siap. Lanjut deh. Lanjut. Pokoknya Bu ya. Ya. Jadi ini ya. Nah kalau belum ujian nggak akan muncul analisisnya. Ya. Maka dari itu ini karena tujuannya untuk baseline Bapak Ibu atau data awal ya.
sebisa mungkin saling menjaga komitmen bahwa kita sama-sama ingin melihat kemampuan dasarnya murid gitu loh. Jadi ya menurut saya kayak hal-hal yang kecurangan-kecurangan yang nggak perlu itu menurut saya tidak perlu dilakukan ya. Nah kita jaga integritas kita dan juga ya kita akan tahu baseline murid kita di TO1 nanti kita lagi dan seterusnya. Ini Bapak Ibu kelihatan analisisnya dan ini bisa di-download sekolah. Kemarin itu setelah tryout langsung saya tempelkan Bapak Ibu. Kayak zaman CPNS dulu ya. Itu selesai CAT langsung kelihatan hasilnya itu langsung itu anak-anak juga seru-seruan itu mereka. Ya. Jadi ini menantang untuk mereka. Dan analisis saya bagikan setelah selesai semua baru saya bagikan analisis. Jadi itu Bapak Ibu, ini sudah ada keterangan juga siapa yang sudah selesai, siapa yang belum dibaca oleh satu itu ya. Jadi silakan bisa dimanfaatkan fitur yang ada di sistem TKN. Oke, barangkali yang ditanyakan, dipersilakan di atas saya tryout 1 ya. Ini bukan pakai soal tryout besok ya. Ini saya punya 15 soal ya, ujian matematika sama ujian bahasa Indonesia. Nanti saya buat saya buat waktunya itu ya. Misalnya sampai sore matematika, nanti sore sampai malam bahasa Indonesia itu saya buatkan ya, tinggal saya tunggu saja. Oke. Nah, untuk pembagian sesi izin saya coba share screen lagi ya. Ini rekomendasi saya ya karena pelaksanaannya kan hari Kamis dan Jumat ya. Kamis aman, yang agak repot dari Jumat karena kepotong kepotong sholat gitu ya. Nah, sehingga saya nanti silakan disepakati ya dari tim Sudin itu ya, mau sama jamnya atau mau disesuaikan. Oke, saya share screen untuk pembagian. Ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ada 4 sesi. Kalau TK-nya itu ada 4 sesi, cuman TK itu mengambil langkah kita tidak akan di ini sebelum TPO kami sediakan 4 sesi supaya infrastruktur siang gitu. Karena ada beberapa yang memang memang muridnya banyak gitu. Jadi dari 1 jam 7 sampai 8.30, sesi 2 jam 9 sampai 10.30, sesi 3 jam 11 sampai 12.30, sesi 4 jam 13 sampai 14.30. Ini durasinya 90 menit Bapak Ibu satu sesi. Tapi anak-anak kita hanya 75 menit. Jadi ada untuk awal persiapan dan sebagainya ya. Ketika jam 7 sudah bisa login. Nanti terakhir login itu jam 8. Artinya konsekuensinya adalah waktunya sudah habis sesi itu. Oleh karena itu pasti ada pengaruh ketika anak nanti mengerjakan, waktu sesinya habis, maka dia tidak akan bisa klik simpan selesai. Pasti dia dianggap belum selesai. Gitu. Ya, jadi ini salah satu keamanan juga supaya ada ada kecurangan juga itu ya. Sehingga solusinya ketika nanti kasus seperti itu, muridnya digeser saja di sesi berikutnya. Oke, ini untuk hari Kamis. Untuk hari Jumatnya sih ini ya, ada seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu 6.30 mulai sampai jam 8. Kemudian 8.15, jedanya 15 menit sampai 9.45, 10 sampai 11.30,
setengah 2 sampai jam 3. Silakan nanti disepakati yang hari Jumat. Kalau saya usulnya seperti setengah 7. Tapi kalau mepet banget ya nggak usah. Ya. Oke. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Barangkali dari Bu Rona ada yang tadi konfirmasi.